Hai sahabat Kompas TV, saya Reni Mardika Sari kembali lagi nih untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini 6 Mei 2021. Simak videonya sampai akhir dan jangan lupa ya untuk subscribe YouTube channel Kompas TV. Kita ke berita yang pertama, sahabat Kompas TV. Beberapa warga mencoba menyiasati larangan mudik yang diterapkan oleh pemerintah mulai hari ini. Di Pelabuhan Gilimanuk, Bali misalnya, polisi mendapati warga yang tengah bersembunyi di dalam truk untuk mudik ke Jawa Timur. Kemudian para warga ini pun diminta untuk putar balik. Polisi yang bertugas di kawasan Pelabuhan Gilimanuk mendapati banyak pemudik yang bersembunyi dalam truk. Seorang pemudik asal Jember, Muhammad Alfan misalnya, sengaja menumpang truk agar bisa lolos menyeberang ke Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Sepeda motornya juga sengaja dinaikkan ke bak truk dan ditutup terpal. Namun aksinya diketahui polisi. Kamu kemana, Mas? Ke Jember. Terus gimana? Kok nggak kemarin-kemarin, Mas? Ini apa pulang kampungnya gimana? Saya gajian sekarang Pak, tadi malam Pak. Tadi habis jam 6. Saya berangkat dari sini. Setelah kurang dari jam 12, kurang 5 menit nggak dibolehi. Udah sempat ke Gilimanuk tadi berarti ya? Sudah 1 malam saya di sana. Terus ketemu truknya itu di mana? Saya balik lagi. Ngopi. Dan pasar lagi berarti. Ya, Terus ketemu sama supir truk itu. Terus udah. Tadi bayar naik. Ya. Kita ke berita yang selanjutnya, sahabat Kompas TV. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk pertama kalinya memasang foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di dalam sebuah ruangan saat menggelar konferensi pers hasil tes alih status ASN pegawai KPK. Padahal sebelumnya hanya ada logo KPK di dalam ruangan tersebut. Ada yang berbeda dalam konferensi pers yang disampaikan para pimpinan KPK terkait hasil alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara kemarin. Foto Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin terpasang pada salah satu dinding ruangan berdampingan dengan logo KPK. Sejak KPK didirikan pada tahun 2003 hingga konferensi pers yang dilakukan KPK pada 4 Mei 2021 kemarin, tak pernah terpasang foto Presiden dan Wakil Presiden dalam ruangan tersebut. Aturan pemasangan foto Presiden dan Wakil Presiden memang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Pada pasal 54 tertulis jika penggunaan lambang negara sebagai cap dinas digunakan untuk kantor, Presiden dan Wakil Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung dan Badan Peradilan, BPK, Kementerian, Kepala Perwakilan Indonesia di luar negeri, Gubernur Bupati atau Wali Kota, Notaris, serta pejabat negara lain yang ditentukan undang-undang. Terkait alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara memang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang revisi UU KPK yang menyebut pada pasal 1 ayat 6 tertulis pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita ke berita yang terakhir, sahabat Kompas TV. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif menyatakan kasus investasi bodong usaha minimarket 212 di Samarinda tidak ada kaitannya dengan PA 212. Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 Slamet Ma'arif menanggapi terkait dugaan investasi bodong 212 Mart Samarinda. Menurut Slamet, kasus ini merupakan kasus lokal di Samarinda dan tidak berkaitan juga dengan Koperasi Syariah 212 di level pusat. Meski demikian, Slamet Ma'arif mendukung polisi mengusut kasus ini jika ditemukan unsur pelanggaran pidana dan merugikan banyak orang. Jadi gini, kalau KS 212 itu kan berbeda dengan PA 22. Jadi tidak ada kaitan sama sekali. Itu yang pertama. Bahkan KS itu berdiri lebih awal daripada PA 22. Duluan dia KS itu, dan waktu itu ketuanya kan Pak Dr. Syafin Antoni, ya kan? Jadi secara organisasi maupun secara kegiatan tidak ada kaitan sama sekali dengan PA 22. Nah kemudian ternyata juga dari KS 212 sudah membantah bahwa itu adalah pribadi, ya, kegiatan yang investasi bodong itu tidak ada kaitan dengan KS 212 pusat juga. Jadi itu persoalan wilayah. Tapi terus dengan PA 212 nggak ada kaitan sama sekali. Jadi itu usahanya nggak ke pusat, pokoknya di daerah Kaltim aja gitu ya? Iya, kalau koperasi kan berdasarkan wilayah masing-masing. Beberapa anggota berkumpul bikin satu koperasi, bikin satu rumah gitu. Tapi ternyata ini kan info dari KS, tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi dan hubungan dengan pusat malah. Itu urusan Samarinda. Korban investasi bodongnya sendiri pernah ada yang lapor ke pusat nggak sih?
nggak ada. Jadi saya juga tahu dari media. Tapi secara hukum kalau itu memang ada unsur pidana dan kriminal, ya saya lihat aja proses kepolisian. Kita dukung polisi untuk proses itu tersebut. Karena merugikan orang banyak. Ya. Tapi selama ini Tat, kalau dari ketua KS sendiri ada komunikasi selain di Samarinda, mungkin ada indikasi-indikasi investasi serupa gitu buat di. Kita baru dengar di Samarinda. Kalau yang saya tahu kan KS itu banyak mendirikan 212 mat itu loh, yang berdiri di mana-mana gitu kan. Nah, kita kadang dapat informasi cuman perkembangannya aja, bulan ini tambah sekian, bulan ini tambah sekian gitu. Sebatas informasi aja untuk informasi gitu. Karena kebanyakan memang faktanya anggota koperasi itu ya alumni 312 gitu. Sehingga kalau saya turun ke wilayah memang kadang dengar keluhan-keluhan berkenaan dengan tokonya aja dan rumahnya aja. Tapi investasi bodong ini juga kita baru dengar pertama kali dari media ya. Nah, Sobat Kompas TV, itu tadi Top 3 News hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan juga subscribe YouTube channel Kompas TV. Kalau sudah, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan update terkini dari YouTube Kompas TV. Saya Reni Mardika Sari pamit, tetap jaga kesehatan, dan sampai jumpa.